Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita langsung paham. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas nih mengenai salah satu segmen peserta yang ada di BPJS Kesehatan, yaitu segmen PPU. Apa itu PPU? Yaitu pekerja penerima upah. Nah, di sini sudah kedatangan tamu nih, narasumber dari bagiannya, yaitu ada Kak Desti. Halo Kak Desti. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Boleh nggak Kak Desti? Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Dipanggilnya apa Kak Desti ini di BPJS Kesehatan ini? Oke, perkenalkan nama saya Desti Anafianti, panggilannya Desti. Saya sebagai Relationship Officer BPJS Kesehatan Cabang Lampung. Oke. Boleh nanya-nanya seputar PPU nggak Kak? Boleh. Boleh lah ya. Sebelumnya Kak Desti ini kan sebagai Relationship Officer. Itu kerjanya ngapain Kak? Boleh tahu? Nah, untuk Relationship Officer sendiri, sebenarnya kita maintenance untuk data seluruh segmen yang ada di BPJS Kesehatan. Salah satunya itu pekerja penerima upah. Nah, kita maintenance badan usahanya dari mulai proses registrasi badan usaha, terus pendaftaran pekerjanya, terus maintenance data pekerjanya, sampai proses pengawasan pemeriksaan badan usahanya. Itu kita monitoring semua dari A sampai Z. Oke, berarti Kak Desti ini tahu dong semua PT yang ada di Kerawang ya? Atau Purwakarta? Kalau Purwakarta ya dua-duanya, ya cukup tahu lah. Nah, mungkin langsung aja ya Kak. Tadi kan Kak Desti itu udah memperkenalkan diri sebagai Relationship Officer di BPJS Kesehatan Karawang ini sebagai apa. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau misalnya siapa aja sih Kak yang masuk kategori dalam pekerja itu sendiri? Untuk kategori pekerja, nah sesuai Perpres 82 tahun 2018, pekerja itu setiap orang yang menerima gaji atau upah dari pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini bentuknya bisa dari perusahaan, pengusaha, badan hukum, atau organisasi lainnya. Oke, nah tadi kan dari badan usaha tentunya kan. Nah, gimana caranya si perusahaan ini mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKN ini Kak? Oke, untuk proses pendaftaran ini yang pertama, sebelum mendaftarkan pekerjanya tentu badan usahanya harus terdaftar dulu. Nah, jadi proses awalnya bagi pemilik badan usaha atau yayasan atau organisasi itu bisa mendaftarkan lembaganya atau badan usahanya ke kami, boleh langsung datang ke kantor atau boleh melalui kontak RO itu dengan membawa persyaratan nomor izin berusaha atau NIB, lalu NPWP badan usahanya, lalu nanti ada formulir yang perlu diisi untuk registrasi. Nah, nanti setelah badan usaha itu kami proses untuk proses pendaftarannya. Nah, nanti badan usaha akan mendapatkan user aplikasi Edabu. Edabu ini aplikasi elektronik data badan usaha di mana badan usaha akan memproses mutasi data pekerjanya itu melalui aplikasi tersebut. Nah, nanti setelah punya user Edabunya, sudah diaktifasi user Edabunya, nanti baru dari badan usaha itu mengupload data pekerjanya melalui aplikasi Edabu itu. Nah, nanti setelah diupload setiap bulannya bisa melakukan pembayaran melalui virtual account pembayaran sesuai dengan kode badan usahanya. Oke. Nah, tadi kan udah disebutkan bagaimana cara mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN sebagai peserta JKN istilahnya Kak. Nah, tapi yang terpenting bayar nggak Kak? Ada uang yang keluar nggak nih Kak dari perusahaan? Nah, untuk proporsi iuran untuk badan usaha, nah ini agak beda dengan peserta mandiri atau yang biasa bayar sendiri. Nah, untuk
pekerja penerima upah itu ada proporsi iuran 5% dari gaji dengan batas atas itu di 12 juta dan batas bawahnya itu sesuai UMK kabupaten atau kota atau sesuai dengan upah minimum sektoral jika di kabupaten atau kotanya itu memperlakukan upah minimum sektoral. Nah, 5% ini dibayarkan oleh siapa sih? Nah, 5% ini dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja, tapi dengan proporsi iuran 4%-nya itu dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1%-nya itu dibayarkan oleh pekerja sesuai dengan gajinya. Oke, sesuai. Nah, jadi untuk pekerja sebenarnya iurannya jatuhnya lebih murah dibandingin yang bayar sendiri. Iya. Karena paling mahal itu hanya membayarkan iuran 1% dari batas atas di 12 juta, yaitu 120.000. Nah, kalau peserta mandiri kan di kelas satunya 150.000 lebih mahal. Nah, dan untuk hak kelas rawat pekerja ini minimal di kelas 2, jadi nggak ada kelas 3 kalau pekerja. Gitu. Jadi di kelas 2 atau di kelas 1 apabila gajinya di bawah 4 juta itu hak kelas rawatnya di kelas 2, tapi kalau di atas 4 juta itu hak kelas rawatnya sudah di kelas 1. Nah, kebetulan karena batas bawahnya di UMK atau MSK dan di Karawang dan Purwakarta itu sudah di atas 4 juta, jadi otomatis pekerjanya semuanya sudah di kelas 1. Oke. Nah, tadi kan secara tidak langsung pembayaran lewat perusahaan lebih kecil ya Kak dibandingkan mandiri, bisa dibilang begitu ya? Hitungan ke perorangan pekerjanya ya, Iya, karena kan lebih besar ditanggung sama perusahaan. Iya, ya, alhamdulillah berarti ya Kak. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih syarat-syaratnya apa. Nah, di sini kalau misalnya kita sebagai pekerja sudah mendaftarkan, sudah otomatis berarti yang mendaftar ke peserta JKN, apa aja hak pekerja yang diperoleh oleh pekerja itu sendiri Kak? Oke, untuk hak pekerja itu sebenarnya sama dengan segmen yang lain, sama seperti di segmen mandiri atau yang dari pemerintah daerah itu sama. Yang membedakan pertama itu kelas rawatnya karena minimal itu di kelas 2. Terus yang kedua, untuk setiap 1% upah yang dipotong dari pekerja itu sudah menanggung anggota keluarga, yaitu istri atau suami dan maksimal 3 orang anak. Nah, jadi kalau misalkan upahnya di 6 juta, berarti kan dipotongnya hanya 60.000. 60.000 itu sudah menanggung pekerjanya, suami atau istri, dan maksimal 3 orang anak kalau misalkan sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga, sama juga sih. Murah banget ya Kak, berarti hitungannya udah mendapatkan program jaminan kesehatan, berarti udah nggak perlu was-was lagi untuk kedepannya apabila sakit anggota keluarganya ya Kak. Kalau misalnya tadi kan udah disebutkan hanya menanggung 3 anak. Kalau misalnya pekerja itu tuh punya 4 anak, gimana? 1 orang anak itu gimana Kak? Nah, untuk pekerja yang anaknya lebih dari 3, dari BPJS Kesehatan itu ada namanya anggota keluarga tambahan dengan ketentuan penambahan iuran 1% lagi itu bisa. Nah, tapi untuk proses pendaftaran keluarga tambahan ini prosesnya tidak wajib. Nah, kalau ini dikembalikan ke kemampuan badan usahanya, karena kan ada penambahan iuran lagi 1% per anggota keluarga tambahan. Nah, anggota keluarga tambahan ini bisa anak 4 dan seterusnya, bisa juga orang tua dan mertua, itu bisa masuk kategori keluarga tambahan. Cuman nanti ada penambahan pemotongan iuran lagi 1% per orang. Jadi kalau misalkan pekerjanya ada anak keempat atau anak kelima, kan sebelumnya gajinya dipotong 1%. Nah, kalau misalkan nambahin anak keempat berarti ditambah 1% lagi, jadi 2% gitu. Nah, tapi ini kembali lagi karena tidak semua perusahaan mengakomodir ini, dan ini sifatnya juga tidak wajib bagi badan usaha untuk untuk ketentuan yang keluarga tambahan 1% ini. Nah, tapi untuk anak
yang masuk ke tanggungan yang anak ke 1 sampai ke 3, ini kan ada batas usianya. Oke. Nah, batas usia tanggungan anak itu sampai dengan usia 21 tahun. Ya. Atau bisa diaktifasi sampai maksimal usia 25 tahun apabila anaknya masih kuliah. Nah, kalau misalnya anaknya nggak kuliah nih, atau kuliahnya udah beres, nah itu kan otomatis statusnya nonaktif. Nah, anak keempatnya itu bisa menggantikan. Iya. Tapi mohon dipastikan untuk dari pekerjanya itu melapor ke badan usahanya, gitu. Jadi apapun perubahan data atau ada data yang berubah di susunan anggota keluarganya, itu wajib dilaporkan. Oke. Iya Kak, biasanya banyak keluhan. Gimana sih kalau misalnya nambahin anak, ya kan ya Kak? Atau enggak anak ketiga saya, anak ke 1 saya udah kerja, berarti anak keempatnya mau masuk di mana? Berarti langsung konfirmasi ke HRD-nya. Ya, betul, ke HRD atau pihak si perusahaan atau melalui Pandawa juga bisa sebenarnya. Ada syarat-syaratnya nggak Kak? Kartu keluarga aja. Kartu keluarga aja ya Kak? Simpel banget ya Kak? Kalau misalnya HRD-nya kurang responsif berarti bisa ke Pandawa. Oke, begitu. Berarti kalau misalnya pekerja itu kan mendapatkan hak pekerjanya sendiri, dan berarti secara tidak langsung mendapatkan layanan kesehatannya penuh dong Pak? Iya, sama. Atau dibeda-bedakan? Enggak. Untuk seluruh peserta JKN selama statusnya aktif, terus pelayanannya sesuai prosedur, itu seluruhnya dijamin. Itu tidak ada perbedaan. Oke. Kalau semisal ada pekerja yang resign atau enggak yang resign berarti itu non-aktif. Betul. Dia mau mendaftarkan diri lagi menjadi peserta JKN, itu bagaimana Kak? Atau dia jadinya dari ikut keluarganya bisa lagi ikut ayah ibunya atau bagaimana? Nah, untuk pekerja yang sudah non-aktif, baik itu resign, habis masa kerjanya, pensiun, dan lain-lain, kalau misalkan mereka sudah berpasangan, suami istri misalnya, kan karena suami istri itu kalau sama-sama bekerja wajib didaftarkan di badan usahanya masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing. Nah, kalau misalkan kondisinya dua-duanya bekerja, terus salah satunya non-aktif karena sudah resign atau alasan lain, itu selama pasangan yang masih aktif bekerja itu bisa dipindahkan jadi masuk ke tanggungan pasangannya yang bekerja, termasuk anak-anaknya. Nah, apabila belum bekerja lagi atau tidak bekerja, itu bisa beralih ke segmen yang mandiri atau segmen PPPU. Nah, untuk prosesnya itu bisa langsung ke kantor cabang atau bisa lewat Pandawa juga atau bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Oke, sekarang berarti kalau misalnya nggak ada waktu buat ke kantor cabang, bisa diurus di Mobile JKN ya, ataupun Pandawa. Semuanya udah canggih loh ya Kak. Berarti nggak ada nggak ada urusan, nggak bisa nih alih segmen atau nggak ada waktu nih ke kantor cabang. Berarti hanya dengan HP, genggaman HP aja, yang penting download dulu Mobile JKN-nya ya Kak. Dan pastikan jangan memproses ketika udah sakit, karena kan kita nggak tahu. Jadi mendingan dari awal udah langsung alihin aja. Sedia payung sebelum hujan. Bener. Nah, tadi kan Kak Desti bilang kalau misalnya suami istri bekerja, punya anak. Nah, anak ini tuh masuk ke tanggungan ayahnya atau ibunya biasanya? Oke, untuk pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, untuk anaknya itu bisa didaftarkan di kelas rawat yang tertinggi. Kalau misalkan kelas rawatnya beda. Tapi kalau misalkan sama-sama di kelas 1, suaminya, istrinya sama-sama di kelas 1, itu bebas mau didaftarkan di mana aja. Oke. Berarti tapi nggak bisa ya, misalnya dia punya 4 anak, yang 3 anak di ibunya, yang 1 anak di bapak, nggak bisa. Nggak bisa, tetap diakumulasi tanggungannya 3. Oke, berarti 3. Nah, tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang, berarti di sini perusahaan itu wajib mendaftarkan pekerjanya, seluruh pekerjanya, tidak terkecuali. Betul. Ke dalam peserta JKN. Kalau semisal mungkin yang saya tahu ya dari teman-teman saya atau di mana,
masih ada lah ya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Itu bagaimana, Kak? Nah, oke, untuk badan usaha yang sudah terregistrasi, itu kita pasti rutin melakukan pemeriksaan badan usaha. Iya. Setidaknya 1 tahun sekali kita lakukan pemeriksaan. Itu fungsinya adalah sebagai bentuk pengawasan kita ke badan usaha. Nanti kita cross check datanya nih, data yang ada di kita dan data yang dimiliki perusahaan. Baik itu data seluruh karyawannya maupun data upahnya. Nah, jadi kita cek apakah sudah terdaftar semua atau belum, apakah upah yang dilaporkan sudah sesuai atau belum. Nah, apabila ada hasil temuan, misalnya ada pekerjanya yang belum terdaftar, atau ada upahnya yang tidak sesuai, itu kita akan infokan ke badan usaha untuk ditindaklanjuti, gitu. Dan itu ada batas waktu untuk melakukan tindak lanjut. Kalau misalkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan itu tidak ditindaklanjuti, maka kita akan kenakan sanksi ke badan usaha. Oke. Nah, tadi kan sanksi ke badan usaha. Boleh tahu nggak, Kak, sanksi teringannya apa atau enggak ada sanksi terberatnya buat badan usaha ini sendiri? Nah, kalau untuk sanksi teringannya mungkin teguran ya. Jadi sebelum ke sanksi yang berat, kita masih kasih teguran dulu. Itu ada teguran tertulis 1, teguran tertulis 2, lalu ada pengenaan denda. Oke. Lalu apabila masih tidak diindahkan oleh badan usaha, kita akan mengajukan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu ke instansi terkait. Gitu. Biasanya ke BPM PTSP untuk pengajuan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Nah, untuk sanksi ini, yang sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, itu bentuknya bisa tidak mendapatkan izin usaha, tidak bisa mendapatkan izin untuk tender proyek, terus izin untuk mempekerjakan tenaga asing, izin untuk perusahaan outsourcing biasanya ada izin lagi. Nah, itu termasuk, dan izin mendirikan bangunan juga. Serem banget ya. Iya, itu banyak sanksinya. Sanksinya banyak banget ya, dan kita juga berarti bukan BPJS sendiri doang ya. Betul. Kita berkolaborasi istilahnya ya, dengan instansi lain. Betul. Oke. Nah, tadi kan udah membahas banyak sekali mengenai kewajiban perusahaan ataupun hak pekerja. Dan yang terakhir yang mau saya tanyakan nih, gimana sih tadi kan berarti untuk segmen PPU ini kan ada aplikasi yang namanya Edabu. Banyak juga nih, Kak, keluhan yang saya terima nih, istilahnya kok Edabunya bermasalah, gimana ya kalau misalnya Edabunya bermasalah, begitu, Kak, gimana caranya? Nah, oke, kalau misalkan ada kendala terkait aplikasi Edabu, badan usaha bisa langsung koordinasi dengan RO-nya. Jadi setiap badan usaha itu sudah ada PIC-RO-nya. Jadi contoh kayak saya juga megang beberapa badan usaha yang kalau misalkan ada kendala atau ada yang perlu ditanyakan dan lain-lain, itu bisa menghubungi ke saya. Nah, termasuk badan usaha lain pun sama, itu punya RO-nya masing-masing. Gitu, nanti bisa dikoordinasikan dengan RO-nya. Atau kalau misalkan saya PIC baru, saya baru ngeganti ini, saya nggak tahu RO-nya siapa karena nggak diinfoin sama PIC sebelumnya. Nah, boleh hubungin aja ke kantor cabang. Nanti kita infokan untuk kontak RO-nya. Atau di aplikasi Edabu sendiri, di dalamnya itu ada data RO, bisa hubungi sama sekretariat di situ. Oke, berarti udah canggih sekali ya, tidak perlu khawatir teman-teman semua, terutama yang segmennya PPU ya, Kak. Nah, mungkin untuk terakhiran nih, Kak, ada nggak closing statement buat Sobat JKN, terutama untuk segmen PPU maupun perusahaan itu sendiri? Oke, untuk pemberi kerja mungkin pastikan seluruh pekerjanya itu sudah terdaftar, termasuk anggota keluarganya, karena pasti kalau pekerjanya atau anggota keluarganya sakit,
yang repot bukan cuma pekerjanya, tapi pasti ngerepotin PIC-nya juga gitu. Oke. Nah, lebih baik yaitu sedia payung sebelum hujan, pastikan seluruhnya sudah terdaftar, dan pastikan bukan hanya pemberi kerja atau badan usaha, tapi pastikan masing-masing dari pekerja itu aware dengan datanya masing-masing. Karena kan sekarang udah ada mobile CKN. Nah, pastikan udah login, jadi biar bisa cek datanya. Kayak kalau misalkan anaknya udah di atas 21 tahun, kadang nggak sadar udah nonaktif. Jadi diaktifasinya tuh pas sakit gitu. Nah, itu kan sebenarnya dari sebelumnya udah bisa. Nah, pastikan lebih aware dengan data pribadinya. Terus kalau misalkan ada perubahan data sekecil apapun, sedikit apapun di kartu keluarganya atau nomor handphone sekalipun, itu langsung laporin aja untuk diupdate datanya. Oke. Nah, berarti mungkin pembahasan kita kali ini udah cukup lumayan menjelaskan mengenai hak pekerja ya Kak, tentang PPU ini, segmen PPU ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih buat Kak Desti udah menyempatkan waktunya pagi-pagi ini ya Kak untuk podcast bersama kami di podcast Paham JKN. Terima kasih Kak Desti. Jangan kapok ya Kak datang ke podcast kami. Mungkin cukup sekian podcast kami kali ini hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita paham.